Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiananda dengan NIM 2202101006. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu etika dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan etika. Etika itu adalah nilai moral, prinsip, dan norma-norma yang membimbing perilaku manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Etika dapat menjadi salah satu tolak ukur seseorang berperilaku baik atau buruk. Dan juga etika bisa menjadi sebuah penilaian terhadap diri seseorang. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu organisasi. Organisasi adalah sebuah badan usaha, lembaga, ataupun kelompok yang memiliki tujuan bersama yang terstruktur dan juga terorganisir. Organisasi sendiri dapat diartikan menjadi suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan juga sasaran organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi itu merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi atau lingkungan bisnis. Ini melibatkan pertimbangan yang etis dalam pengambilan keputusan, hubungan dengan stakeholder, dan budaya organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu prinsip etika. Prinsip etika dalam organisasi ini mencakup seperangkat pedoman moral yang membimbing perilaku dan juga keputusan di dalam lingkungan kerja ataupun organisasi. Terdapat 6 poin dalam prinsip etika. Yang pertama adalah prinsip keindahan. Prinsip keindahan ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Salah satu contohnya adalah bagaimana seni yang kita tunjukkan dalam diri kita ataupun seni dari sebuah organisasi yang bisa membangun keestetikan, apakah dari cara berpakaian atau bagaimana seni tatanan dalam organisasi, mulai dari tatanan ruang atau hiasan di sepanjang lorong. Misalnya nih, hal kecilnya ya adalah bagaimana cara kita berpakaian yang rapi, wangi, bersih, itu termasuk ke dalam seni. Dan bagaimana cara kita meletakkan furniture, hiasan atau apapun di dalam ruangan, itu termasuk ke dalam seni dalam prinsip keindahan. Yang kedua adalah prinsip persamaan. Prinsip persamaan dalam etika organisasi ini mengacu pada perlakuan yang adil dan juga setara terhadap semua individu dan juga anggota organisasi tanpa memandang adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan juga diskriminasi lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan hak dan peluang terhadap semua anggota dengan menciptakan lingkungan yang dimana setiap individu merasa dihormati dan diakui tanpa adanya diskriminasi. Salah satu contohnya adalah seperti dalam rekrutan keanggotaan, mereka itu harus setara tanpa memandang latar belakang, ras, jenis kelamin, dan juga yang lain-lain. Yang ketiga adalah prinsip kebaikan atau goodness. Dalam etika ini mengacu pada komitmen untuk mencapai tujuan yang bermanfaat secara positif bagi semua pemangku kepentingan, baik itu anggota organisasi maupun masyarakat secara luas. Salah satu contohnya adalah menciptakan kondisi kerja yang mempromosikan kesehatan fisik dan mental karyawan, seperti menyediakan program kesehatan dan kebugaran, fleksibilitas waktu kerja, dan juga dukungan psikologis untuk karyawan. Yang keempat adalah prinsip keadilan atau justice. Dalam etika organisasi ini, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara, tidak memihak terhadap semua individu atau kelompok di dalam organisasi. Prinsip ini merinci bahwa keputusan, distribusi sumber daya, dan perlakuan harus didasarkan pada kriteria objektif dan tidak memandang perbedaan yang tidak relevan seperti ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Salah satu contoh dari prinsip ini adalah membayar gaji karyawan dengan sesuai kontribusi dan tanggung jawab mereka tanpa memandang faktor-faktor non-kinerja yang tidak relevan. Seperti bisa dilakukan dengan cara menyusun skala gaji berdasarkan tanggung jawab, kualifikasi, dan pencapaian kinerja, serta melakukan evaluasi rutin untuk menjamin keadilan dalam kompensasi keanggotaan karyawan organisasi.
Baiklah, yang kelima adalah prinsip kebebasan. Dalam etika organisasi, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan ruang dan hak individu kepada mereka untuk memiliki kebebasan pribadi. Prinsip ini mendorong organisasi untuk menciptakan lingkungan di mana anggota dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa takut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki otonomi dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyuarakan pendapat-pendapat, ide, atau kritik tanpa takut terkena sanksi, dan juga mendorong diskusi terbuka dalam pertemuan tim atau menyelenggarakan sebuah forum untuk berbagi pandangan mereka. Baiklah, yang terakhir adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini mendorong organisasi untuk melakukan tindakan atau berkomunikasi secara integritas, menyampaikan informasi dengan akurat, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sudah sesuai dengan nilai moral yang diakui. Salah satu contohnya adalah menerbitkan buku laporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, tantangan, dampak sosial, dan juga lingkungan dari organisasi. Baiklah, selanjutnya, pentingnya etika dalam organisasi. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi dengan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan organisasi ataupun perusahaan. Etika memberikan pedoman bertindak secara bertanggung jawab. Karyawan yang memahami dan mematuhi norma-norma etika cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan dari tindakan mereka. Dengan memprioritaskan etika, sebuah organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang, dan menjadi anggota yang bertanggung jawab dalam organisasi maupun bisnis. Secara luas, etika bukan hanya mendorong tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menciptakan budaya dan nilai-nilai yang mendorong tindakan yang benar dan juga bermakna. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.